membantu mencari informasi melalui perintah suara. Saat kita membutuhkan informasi, misalnya apa itu mesin cerdas, kita bisa mengklik tombol ini di bagian Google sebelah kanan, ya. Coba Ibu tanya perbedaan antara kalkulator dan asisten Google ini apa? Kalkulator untuk apa? Menghitung. Bagaimana cara menghitungnya? Apakah kita berbicara pada kalkulator 36 ditambah 42? Tapi bagaimana? Diklik tombol. Dan tombol yang akan kita misalnya bagaimana dengan ini? Kita hanya tinggal mengklik kemudian bicara apa yang akan kita cari, ya. Nah, sekarang apakah kalkulator termasuk mesin cerdas? Apakah ini termasuk mesin non cerdas? Untuk mengetahui tentang mesin cerdas dan non cerdas, kalian perhatikan video berikut ini. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Siti. Jika ada yang perlu ditulis, kalian tulis, ya. Dari gambar yang dua ini, mana yang termasuk mesin cerdas? Tangan kanan Ibu atau tangan kiri Ibu? Yang termasuk mesin non cerdas. Kenapa kalkulator disebut mesin non cerdas? Karena hanya mengikuti perintah. Ya. Sedangkan ini dia sudah memiliki data. Ketika banyak orang yang menggunakan, misal pencariannya banyak, maka saat kita ingin mencari hal yang sudah banyak orang lain cari, Google ini akan langsung menampilkan apa yang kita cari sesuai dengan data. Ini perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri, sedangkan mesin non cerdas hanya mengikuti perintah. Sudah paham? Sekarang Ibu bagi kalian ke dalam berapa kelompok dan sudah dibagi, ya. Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Ibu akan bagikan lembar kerja untuk tiap kelompok. Kalian isi bersama dengan kelompoknya. Kalian amati gambar-gambar yang ada pada LKPD. Kemudian kelompokkan alat yang termasuk mesin cerdas dan alat yang termasuk mesin non cerdas. Silakan kalian bekerja bersama teman kelompoknya. Kerja sama, ya.
Sudah semua? Sudah? Sudah? Kelompok mana yang sudah? Sudah semua ya? Nah, sekarang kelompok mana yang bersedia lebih dulu untuk mempresentasikan hasil kelompoknya? Kelompok 2. Kelompok mana lagi? Kelompok 1. Kelompok mana lagi? Kelompok 3. Terakhir kelompok 4 ya. Sekarang coba kelompok 2 presentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang lainnya perhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah itu hasil pengerjaan dari kelompok 2. Ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Menurut kelompok 2, mesin cerdas ada remote, TikTok, mobil Tesla, YouTube dan Google Map. Benar tidak? Ada yang mau menanggapi tidak dari kelompok hasil presentasi kelompok 2? Ya, Riko, silakan. Menurut saya, untuk remote bukan termasuk mesin cerdas, tapi mesin non cerdas, karena tidak bisa menyesuaikan sendiri untuk berpindah ke acara yang disukai oleh kita, tapi kita harus menekan tombolnya. Benar tidak? Menurut kelompok 2 bahwa remote termasuk ke mesin cerdas, sedangkan menurut Riko bahwa remote bukan termasuk mesin cerdas. Kenapa
cerdas. Contoh mesin cerdas ada Mobil Tesla, Google Maps, YouTube, dan TikTok. Contoh mesin non cerdas ada rice cooker, kulkas, TV, remote, mesin cuci, dan lampu. Ada yang mau menanggapi kelompok 1 hasil diskusinya benar tidak? Menurut kelompok 1 mesin cerdas ada Mobil Tesla, Google Maps, TikTok, dan YouTube. Sedangkan mesin non cerdas ada rice cooker, kulkas, TV, remote, mesin cuci, dan lampu jalan. Benar? Sudah benar? Benar. Demikian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi perwakilan dari tiap kelompok menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang ibu tanya semuanya,
banyak Bu Linda atas pelaksanaan pembelajaran hari ini ya, dengan materi tadi mesin cerdas dan mesin non cerdas. Saya ingin menyampaikan bahwa secara umum kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan terstruktur ya, dengan baik. Namun saya juga sangat mengapresiasi ya bagaimana Ibu membangun pemahaman siswa dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa gitu. Kemudian pemilihan contoh mesin juga yang familiar ya, seperti tadi kalkulator dan juga asisten ya gitu. Ini sangat membantu siswa dalam membedakan karakteristik mesin cerdas dan non cerdas. Nah, ini menunjukkan bahwa Bu Linda ya benar-benar memahami karakteristik peserta didik ya, dan mampu mengaitkan materi dengan konteks nyata. Aktivitas yang Ibu berikan juga cukup menarik. Saya melihat siswa terlibat aktif dan terutama pada saat diskusi mereka sangat antusias ya, diskusi kelompoknya dan saat pengelompokan gambar mesin itu tadi saya lihat anak-anak aktif semuanya ya, mereka terlihat antusias dan mampu mengemukakan pendapatnya dengan percaya diri. Nah, itu menandakan bahwa pembelajaran yang Ibu sampaikan ini berhasil menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dan juga keterlibatan aktif siswa. Namun mohon maaf sebelumnya ya Bu, jika ada hal kecil mungkin yang bisa disempurnakan ya, mungkin pada pengelolaan waktu tadi di akhir sesi ya, ada waktu refleksi ini sebenarnya sudah bagus ya Bu, hanya saja mungkin terasa sedikit lebih singkat gitu ya, mungkin akan sangat bermanfaat jika siswa diberikan sedikit ruang gitu, waktunya lebih luas untuk menyampaikan kesimpulan dengan kata-kata mereka sendiri. Dan juga tadi dalam pemilihan contoh ya, mungkin contoh kalkulator itu bisa Ibu membawakan benda konkret ya, atau kalkulator aslinya gitu, mungkin jika ada ya, jika tersedia seperti itu ya Bu. Namun secara keseluruhan pembelajaran ini sangat menginspiratif ya, dan memberikan gambaran bahwa konsep kecerdasan bisa dikenal dengan cara yang menyenangkan dan mudah dicerna oleh siswa, khususnya siswa SD ya. Dan semangat terus Bu Linda ya. saya yakin pembelajaran seperti ini akan semakin meningkatkan literasi digital dan logika berpikir anak-anak ya kita ke depannya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari hasil pengamatan Ibu tadi di kelas ya, hasil observer Ibu, saya insya Allah akan perbaiki hal-hal yang sekiranya kurang dalam proses pembelajaran. Masukan dari Ibu sangat bermanfaat untuk saya untuk melaksanakan proses pembelajaran selanjutnya yang lebih baik. Terima kasih atas saran-saran dan masukan dari Ibu. Saya terima dan ya terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Linda. Ya Bu.